Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pade. Bagaimana kabarnya anak-anak cerdas? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pade akan berbagi informasi tentang materi dan soal tema 8 Bumiku, subtema 4 pembiasaan literasi pembelajaran 1 kelas 6 semester 2. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan anak-anak berdoa dahulu. Setelah berdoa, nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Link lagu telah Pade siapkan di deskripsi, tinggal klik saja oleh anak-anak. Dan Pade tetap senantiasa berpesan untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker apabila pergi keluar rumah, mencuci tangan, gunakan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, dan senantiasa menghindari kerumunan. Silahkan anak-anak simak dan pelajari video pembelajarannya sampai selesai supaya materi pelajaran dapat dikuasai dengan baik oleh anak-anak, dan Pade harapkan nantinya anak-anak mampu untuk menuliskan judul cerita dan jenis teks, menuliskan ringkasan cerita berdasarkan informasi-informasi penting dalam bacaan, menuliskan pesan moral yang didapatkan dari cerita, menggambar ilustrasi untuk cerita burung tempua dan burung puyuh. Sekarang Pade sajikan sebuah gambar. Apakah anak-anak bisa menebaknya? Ya, sekarang pembelajaran pembiasaan literasi. Cintailah membaca, karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu pergi bertualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalamanmu. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, karena bacaanmu akan menambah ilmu untukmu, mengisi jiwamu dengan pengetahuan, dan membuka wawasanmu seluas-luasnya. Sekarang Pade akan menyajikan cerita burung tempua dan burung puyuh dari Riau. Anak-anak sebelum membaca, silahkan nanti dicermati informasi-informasi penting apa yang didapat dari cerita burung tempua dan burung puyuh. Kemudian juga pesan-pesan moral apa yang didapat dari cerita burung tempua dan burung puyuh. Nanti setelah selesai membaca, Pade akan tanyakan dan kita diskusikan bersama-sama. Baik, silakan anak-anak baca teks ceritanya. Bagaimana? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, Pade lanjutkan. Silakan anak-anak cermati informasi penting apa yang didapat dan pesan-pesan moral apa yang didapatnya. Dilanjutkan. Silakan. Ini adalah paragraf terakhir. Bagaimana, sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, mari kita diskusikan bersama dan kita bahas. Yang pertama, ulasan cerita. Nah, di sini ulasan cerita ditanyakan diulas oleh siapa. Nah, ini maksudnya apakah oleh anak-anak atau kelompok. Kalau oleh anak-anak silahkan ditulis nama anak-anak, atau oleh kelompok tulis nama kelompoknya. Sini Pade contohkan ditulis oleh Minawati umpamanya, atau oleh kelompok ditulis saja kelompok Nusa Indah. Selanjutnya, judul cerita. Tadi sudah disampaikan apa judulnya? Ya, burung tempua dan burung puyuh. Kemudian Pade menanyakan tentang ringkasan ceritanya. Bagaimana?
Baik, ringkasan cerita dari burung tempua dan burung puyuh. Jadi ringkasannya, menurut Pade, burung tempua dan burung puyuh bersahabat. Suatu ketika burung tempua dan burung puyuh berselisih tentang sarangnya. Menurut burung tempua, sarangnya yang hebat. Begitu juga menurut burung puyuh, sarangnya yang hebat. Untuk membuktikannya, burung tempua dan burung puyuh mencoba menginap di salah satu sarang mereka secara bergantian. Ketika menginap itulah mereka menyadari memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Akhirnya, burung tempua dan burung puyuh tidak berselisih dan bersahabat lagi. Nah, itu ringkasan cerita yang bisa Pade buat. Nah, sekarang silakan anak-anak buat tentang ringkasan ceritanya. Selanjutnya, apakah anak-anak menyarankan dongeng ini untuk dibaca oleh teman-teman? Bagaimana menurut anak-anak setelah membaca ceritanya? Bagus. Jadi anak-anak menyarankan dongeng burung tempua dan burung puyuh untuk dibaca oleh teman-teman semuanya. Mengapa? Ya, karena dalam cerita burung tempua dan burung puyuh memberikan pembelajaran kepada kita semua untuk saling menghargai atas kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang, tidak memaksakan pendapat dan kehendak kepada orang lain, tidak boleh sombong, lebih baik saling menghormati perbedaan yang ada, dan bersahabat itu menciptakan persatuan di antara kita. Tadi anak-anak sudah membaca ceritanya. Nah, sekarang pesan apa yang didapat dari cerita tadi? Ada yang tahu? Bagus. Jadi kita itu harus saling menghormati dan menghargai atas kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Dan juga tetap kita harus menjaga persatuan, kebersamaan, persaudaraan, dan kesatuan. Nah, sekarang Pade akan memberikan tugas pada anak-anak setelah tadi membaca cerita burung puyuh dan burung tempua. Sekarang anak-anak diberi tugas oleh Pade. Apa itu tugasnya? Buatlah gambar ilustrasi cerita burung tempua dan burung puyuh. Nah, anak-anak silahkan membuat gambarnya yang bagus, dikasih warna. Anak-anak sudah tahu burung tempua? Ya, ini adalah contoh burung tempua. Kalau burung puyuh, ya ini adalah contoh burung puyuh. Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak dapat menguasai materinya dengan baik? Bagus sekali kalau memang materinya dapat dikuasai dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran pembahasan materi dan soal tema 8 subtema 4 pembelajaran 2. Dan jangan lupa silakan klik like, subscribe, dan lonceng hitamnya supaya Pade tetap semangat terus berbagi informasi materi pembelajaran. Dan silakan anak-anak share di medsos yang anak-anak miliki ke teman-teman untuk dipergunakan belajar. Dan Pade juga tetap menunggu saran dan masukan untuk perbaikan ke depan. Pade senantiasa berdoa semoga anak-anak menguasai materinya dengan baik. Dan Pade tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.